Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Saya Muhammad Tukus Saputra dengan NIM 2305 1380 265. Saya Anissa Rahma dengan NIM 23051 380 268. Saya Adil Hakim dengan NIM 2305 1380 266. Saya Karisya Filia dengan NIM 2305 1380 266. Saya Gajal Ghazali dengan NIM 2305 Di sini kami akan memaparkan materi kami, analisis PDAC PT Waskita. Selamat menyaksikan. Kronologi atau latar belakang korupsi dari PT Waskita oleh Direktur Utama PT Waskita Karya, Desi Tiawan Suwarjono, yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi. Kasus ini bermula dari adanya dugaan penyelewengan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast. Fasilitas pembiayaan tersebut berupa Supply Chain Financing atau SCF, yaitu skema pembiayaan yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana dari bank dengan menggunakan tagihan atau invoice dari proyek yang sedang dikerjakan. Menurut Kejaksaan Agung, Des Tiawan pernah memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka. Belum menetapkan Desi Tiawan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Rudi Antono, mantan Direktur Keuangan PT Waskita Beton Precast; Jarod Subana, mantan Direktur Operasi 2 PT Waskita Beton Precast; Ferry Hendrianto, mantan Direktur Operasi 3 PT Waskita Beton Precast; Antonius, mantan Kepala Divisi Keuangan PT Waskita Beton Precast. Kasus korupsi yang menjerat Desi Tiawan ini menjadi pukulan bagi PT Waskita Karya yang merupakan salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia. Perseroan memiliki banyak proyek strategis nasional seperti jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Plan atau perencanaan. A. Identifikasi masalah utama dalam kasus korupsi PT Waskita Karya, di mana masalah utama dalam kasus ini adalah adanya kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif yang menyebabkan kerugian negara secara signifikan. Praktik ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan kontrol manajemen perusahaan. B. Analisis penyebab terjadinya korupsi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi di PT Waskita Karya, antara lain 1. Lemahnya pengawasan internal, di mana kurangnya mekanisme kontrol yang efektif memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. 2. Budaya perusahaan yang tidak mendukung integritas. Adanya toleransi terhadap praktik-praktik yang tidak etis menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi. 3. Kurangnya transparansi dalam proses bisnis. Minimnya keterbukaan dalam pengelolaan proyek dan keuangan perusahaan mempersulit deteksi dini terhadap potensi kecurangan. C. Rencana strategi planning yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus ini meliputi 1. Penegakan hukum yang tegas, di mana perusahaan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Pemulihan keuangan perusahaan, di mana perusahaan dapat melakukan upaya untuk mengembalikan aset atau dana yang hilang akibat korupsi melalui mekanisme hukum dan perdata. 3. Reformasi manajemen perusahaan, di mana perusahaan dapat melakukan restrukturisasi manajemen dalam memastikan individu yang berintegritas menduduki posisi yang strategis. 4. Reformasi kebijakan dan regulasi dalam perusahaan. PT Waskita Karya sendiri telah mengambil langkah-langkah reformasi seperti 1. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP sejak tahun 2020, di mana perusahaan menerapkan SMAP ISO 37001-2016 yang disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Asriket. 2. Pembentukan tim fungsi kepatuhan anti penyuapan, di mana tim ini dibentuk untuk bertugas dalam memastikan implementasi kebijakan anti korupsi berjalan dengan baik dan efektif. 3. Perusahaan juga menerapkan prinsip 4 tol, yaitu tolak penyuapan, tolak komisi, tolak pemberian, dan tolak di seluruh tingkatan karyawan. Adapun DO yaitu pelaksanaan. Adapun yang pertama,
yaitu proses investigasi oleh aparat penegak hukum KPK melakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini yang mengungkap adanya kontrak fiktif senilai Rp 239 miliar. Investigasi ini mengarah pada penahan beberapa mantan pejabat PT Waskita Karya yang diduga terlibat. Adapun yang kedua, langkah-langkah hukum terhadap pihak yang terlibat. 5 mantan pejabat PT Waskita Karya ditahan dan didakwa atas peran mereka dalam kasus ini dengan dakwaan memperkaya diri sendiri dan orang lain, serta menyebabkan kerugian negara. Yang ketiga, ada implementasi kebijakan anti korupsi dalam PT Waskita Karya. Selain penerapan SMAP dan pembentukan tim kepatuhan, perusahaan juga mengadopsi sistem Analisis yang ketiga yaitu cek atau evaluasi dan pemeriksaan dari kasus korupsi PT Waskita. Pertama, evaluasi efektivitas investigasi dan penegakan hukum. Kedua, analisis dan dampak kasus terhadap kinerja perusahaan. Ketiga, yaitu audit internal dan eksternal terhadap sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, yaitu feedback dari pemangku kepentingan terkait jabatan tata kelola perusahaan PT Waskita. Selanjutnya yaitu atau tindakan perbaikan dan pencegahan. Yang pertama, reformasi tata kelola perusahaan untuk mencegah kasus serupa. PT Waskita Karya telah mengambil langkah-langkah reformasi seperti penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang disertifikasi oleh Badan Sertifikasi ASResearch sejak 2020. Selain itu, perusahaan membentuk tim fungsi kepatuhan anti penyuapan untuk memastikan implementasi kebijakan anti korupsi berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan. Untuk meningkatkan transparansi, PT Waskita Karya mengembangkan aplikasi Waskita Application Vendor Excellence yang digunakan sejak 2019 untuk manajemen pengadaan dan pembelian secara online. Aplikasi ini memungkinkan proses pengelolaan data vendor lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir potensi kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu yang ketiga, implementasi sistem pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat. Perusahaan perlu memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan internal dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan. Penerapan sistem whistleblowing yang efektif juga penting untuk mendorong partisipan karyawan dalam melakukan tindakan yang mencurigakan. Yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan jangka panjang untuk pencegahan korupsi. Beberapa rekomendasi kebijakan jangka panjang yang dapat diterapkan oleh PT Waskita Karya meliputi: yang pertama, penguatan budaya integritas dengan cara membangun budaya perusahaan yang menekankan pentingnya integritas dan etika kerja melalui pelatihan dan sosialisasi secara berkala. Yang kedua yaitu evaluasi berkala terhadap kebijakan anti korupsi dengan cara melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kebijakan anti korupsi sesuai dengan perkembangan regulasi dan best practice. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan lembaga anti korupsi dengan cara melakukan kerjasama dengan lembaga seperti KPK untuk mendapat panduan dan dukungan implementasi program pencegahan korupsi. Dan yang terakhir yaitu transparansi dalam laporan keuangan dengan cara menyediakan laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.